Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala maka haram baginya surga dan tempat abadinya adalah neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim itu yang musyrik itu, tidak akan ada yang seorang pun yang menolongnya. Kalau kita merenungkan ayat di atas, maka sadarlah kita bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang lebih penting bagi kita melebihi kita selamat dari jurang kesyirikan. Nah, para pemirsa, untuk kita bisa selamat dari jurang kesyirikan, di antara sebab yang terbesar adalah kita mengetahui tentang realita kaum musyrikin jahiliyah, kaum musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada 6 fakta tentang kaum musyrikin yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Apa saja ke-6 fakta tersebut? Yang pertama, bahwa mereka itulah beriman kalau Allah itu sebagai Tuhan mereka yang mengatur jagat raya ini, yang telah menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Allah berfirman, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamlikus sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijal mayyita minal hayyi, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah, siapakah yang telah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari mati dan yang mati dari hidup? Dan siapakah yang kuasa mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mereka, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia yang dimaksudlah orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, di mana mereka mencintai sekutu tersebut seperti mencintai Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki rasa cinta kepada Allah, dan cinta adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Demikian juga dalam Sahih Bukhari, ketika Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi menyampaikan tentang nasib nadarnya yang dia nadar ketika jahiliyah. "Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takif fi al-Masjidil Haram." Dulu ketika aku masih jahiliyah, aku pernah bernadar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Nah, gimana itu? Maka Nabi bersabda, "Aufi binadrik, tunaikan nadarmu." Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata sesembahan orang musyrikin itu tidak hanya patung saja. Beragam sesembahan mereka. Yang mana mereka meyakini pada sesembahan mereka ada roh-roh suci. Maka secara umum yang mereka sembah, ada yang mereka yakini memang dia adalah suci. Maka walaupun mereka menyembah matahari, bulan, atau kemudian patung, batu, pohon, tetapi mereka yakin dalamnya ada roh suci. Maka mereka juga menyembah orang soleh. Dan Nabi tidak membedakan hukum bagi mereka, termasuk yang menyembah orang soleh. Dan ketika Allah berfirman, "Afaratum Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra," maka Lat adalah kuburan orang soleh yang dijadikan sembahan bagi mereka. Kemudian yang berikutnya, bahwa ternyata orang-orang musyrikin itu ketika mereka menyembah selain Allah SWT, apa tujuannya? Semata-mata untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman tentang mereka, "Walladzina takhudhu min duni awliya'a
ma na'budum illa liqarribuna ila zulfa. Tidaklah orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan mereka, pelindung-pelindung mereka, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah kepada mereka kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Taala. Kemudian fakta berikutnya yang kelima, bahwasanya ternyata mereka berbuat syirik itu hanya kalau dalam kondisi senang, kondisi lapang. Tetapi ketika dalam kondisi genting, kondisi gawat, kondisi menakutkan, mereka itu ikhlas. Mereka hanya kepada Allah berdoa, mereka hanya kepada Allah beribadah. Allah berfirman tentang mereka, "Faida raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Maka apabila mereka berlayar di atas kapal, maka mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan untuk Allah. Tetapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, maka kembali mereka berbuat syirik. Dan yang keenam, bahwa yang menjadi sandaran pokok mereka, mengapa mereka tetap dalam kesyirikannya, padahal sudah demikian penjelasan dari Rasulullah SAW, yaitu karena mereka senantiasa beralasan dengan itulah yang mereka dapatkan dari nenek moyangnya. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari nenek moyangnya dan mereka akan mengikutinya. Wa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asari muhtadin. Wa inna ala asari muhtadun. Sesungguhnya kami dapatkan nenek moyang kami berada dalam satu aliran, satu aktivitas keagamaan, dan kami akan senantiasa mengikuti petunjuk yang mereka tinggalkan. Nah, para pemirsa, apakah kita beda dengan mereka? Maka kalau kemudian ternyata dalam kehidupan kita masih sama saja dengan mereka, maka sangat dikhawatirkan bahwa sesungguhnya kita belum keluar dari jerat-jerat kesyirikan. Maka mudah-mudahan dengan mengetahui realita tentang mereka, kita bisa menyelamatkan diri mereka dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.